Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Nada Rizky Pratama dari kelas DKVB Angkatan 2024. Nah, kali ini aku bakal bikin video esai dengan judul Kancing baju, kecil tapi kok punya nilai estetika? Nah, kalian pernah mikir nggak sih kancing baju yang sekecil ini bentuknya tuh kenapa harus bulat? Terus kenapa ada yang berwarna-warni? Ada yang klasik, bahkan ada yang jadi statement fashion. Nah, ternyata benda sekecil ini punya cerita panjang dan makna estetika yang dalam banget yang menarik buat kita ulik. Nah, penasaran kan? Oke, terus tonton video aku. Sebelum kita ulik lebih jauh tentang si kecil kancing ini, kita kenalan dulu nggak sih tentang sama estetika itu? Estetika tuh singkatnya adalah ilmu tentang keindahan dan bagaimana manusia merasakannya. Jadi, bukan cuma soal apa yang cantik atau apa yang indah, tapi juga kenapa kita ngerasa itu indah. Nah, konsep estetika pertama kali dikenalkan oleh filsuf Jerman namanya Alexander Baumgarten di abad 18. Beliau mendefinisikan kalau estetika itu sebagai ilmu pengetahuan tentang persepsi indrawi. Artinya, sesuatu bisa dianggap estetik karena pengalaman indera dan perasaan kita saat melihat, menyentuh, atau menggunakannya. Terus, kenapa harus kancing baju sih yang dibahas? Nah, menurut aku, benda kecil yang sering kita temui dan kita tuh nggak sadar kalau ada dia. Salah satunya ya kancing baju ini. Padahal, kancing baju itu bukan cuma sekedar pengait kain loh. Dia bisa jadi simbol status, penanda gaya, bahkan sampai elemen dekoratif yang estetik banget. Nah, hari ini kita bakal ngebahas si kecil kancing ini lewat lensa estetika terapan, lengkap dari sejarah, bentuk, makna, sampai 4 prinsip estetika terapan menurut Paul Hackert. Kalau secara bentuk atau form, kancing baju tuh luar biasa variatif loh. Ada yang bulat, hati, bentuk bunga, bahkan bentuk kartun juga ada loh. Bahannya juga macam-macam, kayak ada yang plastik, kaca, kayu, logam, bahkan sampai kerang. Warna juga bisa netral, bisa pastel manis, bisa full pattern, atau yang cerah-cerah kayak gini. Bahkan ya, cara dia dipasang di baju juga bisa jadi bagian dari estetika. Misalnya deretan kancing di jas formal, atau kancing warna-warni pada baju anak. Terus, siapa sih yang nemuin kancing ini? Kancing pertama ditemukan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di lembah Indus. Tapi waktu itu belum dipakai buat mengancing, cuma buat hiasan doang, kayak ornamen aja dipakai ya. Baru di abad pertengahan, kancing mulai dipakai buat fungsi praktis di pakaian yang makin ketat. Revolusi industri bikin si kancing ini diproduksi massal. Di era modern kayak sekarang ini, kancing tuh makin berkembang. Ada kancing imitasi mutiara, glow in the dark, bahkan kancing dengan logo brand. Jadi nih ya, kancing berevolusi dari batu kecil sampai jadi fashion statement yang kita lihat di hari ini. Terus, kenapa kancing bisa dianggap estetis? Nah, di sini kita bakal masuk ke ranah estetika terapan. Estetika tuh bukan cuma tentang keindahan, tapi tentang pengalaman manusia saat berinteraksi pada mereka. Kancing dianggap estetis karena dia punya satu, utility atau fungsi. Jelas kan, fungsinya tuh penting buat pakaian. Nih, aku lagi pakai kemeja yang ada kancingnya. Coba kalau kancing nggak ada di kemeja ini, pasti bakal jelek kan? Dan kayak ya nggak bisa ketutup. Terus kedua, significance. Secara makna, bentuk, warna, bahan tuh bisa memunculkan kesan manis, klasik, atau girly, atau bahkan elegan. Misalnya kancing bunga warna pastel di blouse cewek. Itu udah jadi bentuk ekspresi gaya pribadi loh. Sekarang kita bakal bahas 4 prinsip estetika terapan menurut Paul Hackert yang nyambung banget nih sama si kancing kecil ini. Jadi nomor 1, maximum effect for minimum means. Jadi kancing itu kecil, ya kan? Sederhana secara bentuk, tapi bisa memberi dampak yang besar pada visual baju. Hanya dengan satu bahan dan bentuk, bisa langsung mempermanis sebuah pakaian kan? Kedua, unity in variety. Kancing tuh sering dipakai dalam jumlah yang banyak. Nih, contohnya ini, nggak satu doang, tapi ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi tetap terlihat harmonis kan, karena warnanya senada, bentuknya seragam, juga bikin desain baju kelihatan rapi dan nggak norak gitu loh. Oke, sama, ya, that's unity and variety. Ketiga, maya atau most advanced yet acceptable. Bentuk-bentuk baru kayak kancing transparan atau yang punya LED bisa dibilang maju, tapi tetap bisa diterima karena konteksnya tuh pas.
Misal di fashion futuristik, kayak cybercore gitu. Yang terakhir yaitu optimal match. Kancing tuh harus selaras sama konteks pakaian, misalnya kancing kayu. Tuh cocok yang buat kayak baju dari linen natural, sedangkan kancing logam lebih cocok buat jaket denim. Atau misalkan kayak dari warnanya, misalkan kan kemejaku warna biru. Nah, kalau kancingnya warna dingin juga kan nggak bakal kelihatan gitu kan? Atau yang kayak nabrak banget warnanya, pastinya bakal bikin norak gitu. Makanya si pembuat baju ini bikin si warna kancing ini lebih gelap daripada bajunya biar tetap kelihatan. Oke, sekarang di bagian last but not least, yaitu lingkup desain kancing dalam kehidupan. Itu ada di mana aja sih? Sebenarnya kancing tuh hadir di mana-mana loh, kayak di seragam sekolah, ya kan? Blazer kerja. Terus bahkan di kostum cosplay biasanya juga ada kancing loh. Terus dalam dunia fashion, desain kancing tuh ternyata jadi bagian yang penting banget yang bisa menaikkan nilai jual dan daya tarik visual. Bahkan desainer kayak Coco Chanel dan Vivienne Westwood terkenal dengan pemilihan kancing yang ikonik. Jadi, walaupun kecil, kancing tuh contoh sempurna dari desain yang estetik. Atau dia bisa jadi artefak desain juga nggak sih? Karena dia memadukan fungsi, bentuk, dan makna dalam satu objek sederhana. Kancing ngajarin kita bahwa sesuatu yang tampak sepele, kalau dirancang secara tepat, bisa jadi luar biasa. Oke, sekian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa sekarang lihat lagi baju kalian. Barangkali ada kancing yang menarik banget. So yeah, that's all I can say. Apabila ada kesalahan dan apabila ada yang kurang pas, saya mohon maaf. So yeah, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.